Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah mengindahkan apa yang diciptanya, seperti apa yang ada di samping Al-Fakir. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di hari yang ke-24 kita masih bisa berpuasa, dan mudah-mudahan puasa kita di hari yang ke-24 tuntas sampai datangnya waktu berbuka, yaitu azan maghrib. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihi salam, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, jika bapak sudah tiada, apa yang akan kamu sembah nak? Apakah engkau masih mau ruku dan sujud kepada Allah? Apakah engkau masih mau menyembah Allah? Apakah engkau masih mau mentauhidkan Allah? Apakah engkau masih mau menjadi hamba yang taat kepada Allah? Berbeda dengan perkataan orang sekarang, hadirin, bukan ma ta'buduna min ba'di, ma ta'kuluna min ba'di. Hei anakku, jika abah sudah tiada, kamu makan apa tong? Apakah kamu masih bisa makan seperti yang sekarang abah siapkan? Atau kamu akan makan sisa bekas orang lain? Ternyata berbeda pola pikir orang sekarang dengan orang dulu. Keimanan yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keimanan yang tertanam dalam jantung sanubari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak khawatir anaknya mau makan atau tidak, karena dengan mentauhidkan Allah, Allah menjamin segala apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita berada di Ramadan 1441 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini sering diulang-ulang tatkala kita mendengar sayup-sayup anak-anak yang mensenandungkan ini di musola, di masjid. Dulu juga Al-Fakir seperti itu, dan sekarang pun insya Allah masih seperti itu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni setiap dosa ketika kita beriman kepada Allah. Dan itu modal utama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mahal dalam diri kita adalah iman. Ketika seseorang bertanya, atau seorang marah, engkau telah menghina harga diriku, padahal dalam diri yang paling berharga, yang paling hebat adalah iman. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam suratul Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishana lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya. Setiap yang dilakukan oleh kita tentulah ada nilai baik perkara yang benar atau perkara yang salah, itu ada catatan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melaksanakan perintah Allah, mentaati perintah Allah, menambah amal baik, karena kita akan diberikan catatan oleh Allah. Jika amal kita baik, Allah memberikan catatan itu di tangan kanan. Ketika amal kita banyak yang tidak baik, maka tangan kiri akan menerimanya. Atau yang luar biasa tidak baik sama sekali, Allah melempar dari belakang. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tulus ikhlas menjalankan perintah Allah, tidak ada paksaan. Mengapa? Karena Allah adalah zat yang menciptakan kita dan zat yang telah menjamin hidup kita, baik kebutuhan ataupun keinginan kita. Maka tauhidkan Allah, tidak ada ilah yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah aku dan jauhilah tagut. Setiap nabi, setiap rasul diutus oleh Allah untuk menjadi pembawa risalah, untuk menyerukan bahwa zat yang harus disembah adalah zat yang maha tunggal. Meskipun di tiap periode, di tiap generasi itu mungkin berbeda namanya, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang patut disembah. Entah itu namanya apa atau apa, tapi Allah tetaplah Allah, zat yang mencipta. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan, sembahlah aku, kata Allah. Maka kita sebagai makhluk wajib menyembahnya, wajib mentaatinya. Karena fungsi manusia, tugas manusia di muka bumi adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Di hari yang ke-24, mudah-mudahan kita makin berpikir, makin merenung bahwa tugas kita adalah menyembah Allah. Tugas kita adalah untuk beribadah kepadanya, mentaati perintah, menjauhi larangan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek. Kita ikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari yang ke-24 kita bisa berkualitas, makin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan di hari ke-24 puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan di hari esok, di hari ke-25. Mudah-mudahan ada kesempatan dan ada waktu, dan masih tetap di program ngabuburit, menunggu datangnya sore atau menunggu datangnya maghrib. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.